Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Melanjutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju ke Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dan beliau memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai teman hijrah, ini menunjukkan tentang bagaimana posisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kejadian ini juga yang menjadi hujjah, menjadi dalil argumen Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika berdiskusi dengan orang-orang Ansar saat mencari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan itu memang perjalanan yang luar biasa. Di sini digambarkan oleh penulis, kata beliau, idhuma fil ghar. Saat beliau berdua sudah sampai di gua Al-Ghar. Walamman tahaya ilal ghar qala Abu Bakar. Jadi ketika sampai sudah di guanya, memang disiapkan atau rencana memang di sana. Kata Sayyidina Abu Bakar, wallah la tadkhuluhu hatta adkhula qablak. Jangan masuk dulu sebelum saya yang terlebih dahulu masuk. Nah, mengecek keamanan dalam gua kalau ada apa-apa. Wa in kana fi syai'in asabani dunak. Kalau ada sesuatu, ya saya yang akan kena terlebih dahulu. Jadi saya yang lebih dahulu masuk. Lalu beliau masuk. Dan ternyata di dalam gua itu ada lubangnya, ada lubang. Nah, tetapi itu tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi masuk, dan Sayyidina Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan anggota tubuh beliau, yaitu kaki. Dan Nabi tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beberapa waktu kemudian, waktu mungkin Nabi masih terguring, ada yang mengikut. Di sini tidak sebutkan apa mengikut, entah mengikut samut kah, karangga kah, kalajengking kah, maunya dia mengikut. Sampai Sayyidina Abu Bakar ini maharit, bahasa Indonesianya maharit itu menahan rasa sakit daripada itu. Walam yataharrak ma'khafata yantabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu tidak bergerak sedikit pun, takut membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar itu menahan rasa sakit, tidak bergerak sampai yang terjadi titik banyu mata. Kenapa pian? Ada apa-apa aja. Batisam karena ban motor. Fasaqatat dumuhu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini air matanya jatuh ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ma laka ya Abu Bakar?" Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Lalu kata Nabi, "Udirtu." Saya disengat ya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah ini mendoakan, meniupiakan itu. Bahasa kita meniupiakan. Dan ada bapak. Nah, di riwayat lain, ini di dalam kitab Mishkatul Masabih, di dalam kitab Mishkatul Masabih itu disebutkan, ini di riwayat dari Razin ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ini kan meninggal tahun 13 Hijriah. Nah, jadi waktu beliau meninggal itu racunnya ini kayak aktif kembali gitu. Jadi salah satu sebab Sayyidina Abu Bakar itu sakit gara-gara racun ini. Berarti sekitar berapa tahun tuh? 13 tahun kemudian
bekas-bekas racunnya masih ada. Ini dalam kitab Mishkatul Masabih bab manaqib Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada disebutkan itu. Nah, dan beliau berdua menginap di malam harinya itu 3 malam. 3 malam. Malam apa? Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa lailatul Sabt, malam Sabtu, dan malam Ahad, wa lailatul Ahad, 3 malam. Dan anak Sayyidina Abu Bakar yang namanya Abdullah itu yang berjaga di depan gua. Berjaga di depan gua. Kata Sayyidatuna Aisyah, jadi Aisyah itu saat itu masih sangat belia. Masih sangat belia. Cuma beliau yang meriwayatkan ini, kata beliau, Abdullah ini adalah seorang pemuda yang cerdas gitu. Dan beliau itu bergadang malam hari menjaga-jaga gua tersebut. Nah, malamnya begadang, paginya beliau kembali ke Mekah di rumah seperti biasa. Kalau ada kabar diberi kabar. Nah, selain itu juga ini mungkin di pertemuan sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwasanya yang memelihara atau membawa rombongan kambing ghanam itu adalah Amir bin Fuhairah. Ini maula itu budak yang dimerdekakan lah istilahnya. Maunya anak buah Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah itu membawa sekelompok kambing. Jadi fungsinya ada 2 kambing ini. Satu, susunya diperah, dijulung ke Sayyidina Abu Bakar, gesan minum. Lalu yang kedua, kambing ini digunakan untuk menghapus jejak Abdullah anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi kan pagi kembali ke Mekah, nah bekas langkahnya tadi itu di kambing itu dihirit ke sana supaya tidak terlihat jelas langkah Abu Bakar ini, jejak langkah kaki beliau. Jadi ada 2 fungsinya. Ini kan berarti strategi Nabi, rencana Nabi ini memang sangat detail. Jadi itulah membedakan antara konseptor ulum lawan konseptor amatiran kata. Amatiran ini bilanya ada taubah rencana sedikit, plan B-nya ada lagi, nya plan A aja sebutin. Nah, Rasulullah SAW ini sampai sedetail itu dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memilihkan Sayyidina Abu Bakar itu bukan tanpa alasan. Jadi ada hal-hal yang luar biasa sampai sedetail itu. Langkah jejaknya itu harus dihapuskan. Sana sudah 3 malam. Nah, di lain pihak Quraisy ini junna jununuha. Jadi majnun itu kan gila. Jin itu akar katanya sama. Jadi orang gila itu akalnya tertutup. Jin itu juga tertutup dari pandangan kita. Janin itu terdinding rahim, maksudnya di tempat yang kuat. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini makin menggila ketika rencana mereka itu gagal total. Apa yang terjadi? Jadi waktu mereka menggerebek ke rumah Nabi Muhammad yang ada kan Sayyidina Ali. Nah, setelah tahu Sayyidina Ali yang menggantikan Nabi itu, mereka kecewa. Nah, untuk melampiaskan kekecewaannya, Sayyidina Ali tadi yang ada di palar. Ada nabinya. Nah, Sayyidina Ali di palar nih. Dia dipukuli. Mulai dia diseret ke ke Ka'bah. Di sana ditahan, diinterogasi. Tapi Sayyidina Ali ini memang tidak tahu dan tidak menjawab pertanyaan mereka, sehingga keberangkatan Nabi ini dan Sayyidina Abu Bakar tetap rahasia. Nah, sampai sedetail itu. Nah, jadi ketika mereka merasa sudah sia-sia menginterogasi Sayyidina Ali, mereka ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ini sama. Jadi yang mengeluari itu Asma. Inilah kalau kita bayangkan Asma ini berarti puanian juga nih. Puanian kayak gedung-gedung. Ada orangnya kah? Oh ya ada. Siap dah Asma. Faqalu laha, jadi orang-orang Quraisy yang waktu ke sana itu bertanya kepada Asma. Aina abuki? Abaika mana? La adri. Enggak ada tahu. Wallahi aina abi. Beliau malah balik bertanya, "Lu enggak tahu Abah mana gerang?" Enggak tahu nih siden. Nah, farafa Abu Jahal yadahu. Jadi ini dalam tradisi Arab,
kana min adati kuramail Arab. Jadi orang-orang mulia di Arab itu pantangan menampar bebinian di muha gitu. Melempang bebinian tuh. Jadi kalau laki-lakinya itu mulia, lelaki yang memiliki martabat, tuh kada mungkin menampar bebinian di muha itu. Meninjak di betis bisa aja lah, tahu juga bang. Cuma maksudnya kada mungkin lelaki yang mulia yang berakhlak itu menampar perempuan di wajah. Abu Jahal melakukan itu. Nah, itu berarti Abu Jahal ini memang tidak memiliki tata krama tuh. Bebinian ditampar itu, kucing disepak, kayak ada sebanding lalu. Abu Jahal itu. Lalu Asma ya tetap tidak menjawab karena memang tidak tahu dan memang dirahasiakan juga. Nah, sehingga orang-orang Quraisy ini pakai rencana baru, fi jalsah tariyah musta'jilah. Ini kita harus ada cara baru untuk menghentikan ini nih. Kan rencana mereka gagal nih. Harus ada rencana cadangan. Apa rencana cadangannya? Fa wada'at jami'at turuqin nafidzah min Makkah fi jamil jihad tahtal muraqabah al-musallahah asy-syadidah. Jadi mereka menutup seluruh pintu Mekah dengan pasukan bersenjata. Kalau ibarat Banjarmasin ini dijaga di jembatan Basit. Itu yang jembatan cadangan semalam yang tembus Perumnas masuk ke Banjarmasin. Temen peri di Brangas dijagai. Mbah itu di Sungai Lulut, di Palnam, pokoknya jalan masuk seberataan dijaga. Nah, kota Mekah mereka jaga. Itu dulu. Itu. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah mereka menutup pintu Mekah, memberikan hadiah besar bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Liman yu'iduha ila Quraisyin hayyiyaini aw mayyitain kainan mankan. Jadi memberikan hadiah besar 100 ekor unta bagi yang bisa mendapatkan mereka berdua. Oh, ini banyak bener nih duitnya. Ini kayak waktu Demang Lehman, Pangeran Antasari dihargai Belanda. Oh, dapat. Siapa yang bisa mendapatkan nih hadiahnya sangat besar. Nah, Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu juga 100 ekor unta itu banyak, sangat banyak. Sehingga rencana Quraisy itu selain yang menutup pintu Mekah, memberikan hadiah, dan mereka juga mengutus pasukan terbaik dan pencari jejak untuk menyebar, mencari. Nah, dan selain mereka juga pasti tergiur dengan hadiah ini. Karena beritanya sudah tersebar kemana-mana. Kalau kita hari ini ya di medsos lah berarti, entah di IG, siapa yang bisa mendapatkan maka dapat hadiah. Nah, becarian loh. Lalu apa? Nah, ini yang salah satu percakapan luar biasa. Waqad wasala al-mutariduna ila babil ghar walakinallaha ghalibun ala amrih. Rawal Bukhari an Anas an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Jadi bila nyepian ada bisi kitab Sahih Bukhari atau kitab hadis yang lain gitu nah. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu memang kitab hadis. Tapi itu lain yang primer, itu sekunder dah. Primer itu yang Sahih Bukhari yang masih ada sanadnya. Dari ini. Nah, itu bertulisan. Nah, itu yang primer. Sahih Bukhari itu primer, Sahih Muslim itu primer. Kalau yang Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi gitu. Al-Azkar, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, itu sudah yang sekunder dah. Langsung riwayatnya rawi terakhir. Jadi dalam ilmu hadis itu ada riwayat as-saghir an akabir, dari yang muda, riwayat dari yang muda dari yang tua. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Sayyidina Abu Bakar. Kan martabatnya sama nih, Anas dengan Abu Bakar itu sama. Tapi Anas itu adalah sahabat junior. Sidin ini, Anas ini tetamu Nabi pas di Mekah, di Madinah. Nabi sampai ke Madinah, Anas ini umur 10 tahun. Berarti yang kejadian di Mekah Anas ini belum tahu lagi. Jadi sahabat-sahabat junior itu banyak belajar kepada sahabat senior. Riwayat-riwayat itu. Jadi ada yang 2 buting sahabat di riwayat tetatai, karena memang sahabat ini belajar lawan sahabat senior. Riwayat ini yaitu juga sama.
Sayyidina Anas mengambil riwayat dari Sayyidina Abu Bakar dan kisah ini. Sayyidina Abu Bakar ini kan kisah asli karena beliau mengalami. Makanya bunyi hadisnya itu kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Saya bersama Nabi di gua. Jadi apa ngarannya nih? Ini juga kayaknya kawan jadi standar kita ketika melakukan wawancara. Jadi ada orang wawancara itu yang bagus tuh sebenarnya Sidin mengisahkan apa yang Sidin alami, bukan yang Sidin ketahui. Beda lah, itulah beda. Apabila seseorang itu menceritakan apa yang diketahui bukan yang dialami, bisa jadi menceritakan yang tahun-tahun sebelum beliau ada itu amun gasan pendataan jadi bingung. Maka Sidin belum pindah jar ke Karema. Kenapa Sidin kau berkisah dulu Karema tuh musolanya halus, orangnya sedikit, kau dihitungi pakai tangan sebelah aja. Padahal Sidin belum pindah jar, kenapa tahu? Nah itu berarti menceritakan apa yang diketahui bukan yang dialami itu. Nah Sayyidina Abu Bakar ini menceritakan apa yang dialami. Sayyidina Anas bang meriwayatkan apa yang beliau ketahui dari Sayyidina Abu Bakar. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar fa rafa'tu ra'si. Fa idza ana bi aqdamil qaum fa qultu ya Nabi Allah. Mungkin guanya tuh di atas, di bawah lah. Di bawah menurut guanya tuh batis orang-orang pencari ini di atas jadi kelihatan. Makanya jar Sayyidina Abu Bakar, ya Nabi Allah. Lau anna ba'dahum ta'a basarahu ra'ana. Kalau ada satu saja atau sebagian yang menundukkan kepalanya melihat ke bawah, kayak kita biasa mencari kantipan koko di bawah ranjang, ada dapat, enak ada dicari, ada tak? Ada satu aja itu akan melihat kita. Ujar Nabi apa? Nah ini jawaban luar biasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uskut ya Abu Bakar, diam. Isnan, kita berdua, Allahu salisuhuma, Allah yang ketiganya. Nah, apa? Wa fil lafdhin ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Ini riwayat yang lain, redaksinya itu jar Nabi, bayangkan kita berdua, Allah Ta'ala seikongnya. Kayak apa? Masih takutan nggak nih istilahnya tuh. Nah, waqad kanat mu'jizatun akramahallahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam faqad rajal mutaridun hina lam yabqa bainahu wa bainahum illa khatwat ma'dudah. Jadi ini salah satu mukjizat Rasulullah yang Allah berikan. Beberapa langkah lagi mereka menemukan Nabi, tapi yang beberapa langkah itulah yang tidak terjadi dan itulah yang menjadi keberhasilan Rasulullah hijrah. Ini beberapa langkah itu ternyata menentukan. Ini kalaunya beberapa langkah aja mereka turun ke bawah istilahnya bisa menemukan Nabi. Tapi itu tidak terjadi. Dan itulah salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Riwayat lain ini di Sahih Bukhari juga. Riwayat Sahih Bukhari di Musnad Imam Ahmad. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar lah waktu di dalam gua nih. Lau anna ahaduhum nadhara ila qadamih la basarna. Bila ada satu aja melihat ke bawah akan melihat kita ya. Lalu ujar Nabi, ya Abu Bakar ma'dhannu qabisnain Allah salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kita berdua Allah yang ketiga. Nah, lalu ujar masih di riwayatnya walam yakun fazaw Abi Bakar makhafatan ala nafsi. Jadi Sayyidina Abu Bakar berkata yang ini bukan takut terhadap diri beliau. Takutan bukan, tapi apa? Bal sababu al-wahid. Tapi ketakutan beliau itu cuma satu. Nah, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ishtaddaha huznuh. Jadi saat pasukan itu sudah dekat, Sayyidina Abu Bakar ini sangat ketakutan benar. Apa ujar Sidin kepada Nabi? Nabi in kutil tuh Nabi amun ulun mati, ulun meninggal, fa inna ma'ana rajulun wahid. Amun ulun meninggal ulun serangan dia, kada ada siapa lagi gitu. Menangisnya ada maksudnya. Kada terlalu penting lah istilahnya di dunia istilahnya itu. Tapi wa in kutil tapi kalau engkau terbunuh halakatil umat ini akan binasa, ya kada ada lagi nabinya. Siapa petunjuk? Ini apa ngarannya amun dalam bahasa Arab itu
Khafa, khafa min itu takut, akhafu fi itu khawatir. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini akhafu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya itu Sayyidina Abu Bakar ini lebih khawatir terhadap Rasulullah, takutan Nabi kalau yang dibunuh. Beban mental tuh nah, beban mental kayak wah kayak ada kaum menjaga Nabi nih itu. Nah, makanya langsung turun ayat yang la tahzan innallaha ma'ana idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tuh, sudah selamatlah, selamat. Wahina khamadat narut talab. Jadi setelah beberapa hari, di sini disebutkan sekitar 3 hari, khamadat narut talab. Jadi pencarian dihentikan karena sudah lewat jamnya, selewat harinya sudah. Nah, ketika ada kabar itu, tahayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu lil khuruj ila Madinah. Jadi beliau Nabi dengan Abu Bakar itu sudah siap untuk keluar dari gua tadi, berjalan. Nah, disitulah beliau memanggil penunjuk jalan. Ngarannya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini waktu itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dipercaya. Ini dalil juga tentang bisa kita memanfaatkan profesional dalam hal tertentu kepada orang yang non muslim. Ini dalilnya. Nah, waktu sudah sampai dengan Abdullah bin Uraikid, kan ada 2 tunggangan nih. Lalu ujar Nabi, bisaman, saya akan pakai uang sendiri untuk membayari tunggangan tadi. Kenapa jadi Nabi mau bayar sendiri? Ini supaya Nabi ini pahala hijrahnya itu memang benar-benar sempurna. Bukan ada barian atau sumbangan, ada. Memang ingin dari kantong sendiri ya tuh. Karena hendak sebujur-bujuran ikhlas, bisaman ujar Nabi. Nah, setelah itu juga ini bertemu non Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma itu tugasnya kan mengirim makanan sampai Nabi dan Abu Bakar ini hendak tulak membawa makanan. Kadi ingat membawakan kantong plastik, bahasa kita wah ini kayak apa. Nah, makanya selendang beliau itu beliau bagi dua untuk menggantung makanan tadi di unta. Makanya beliau terkenal dengan gelarnya Zatun Nitaqain, pemilik 2 selendang, karena selendang beliau itu satu dibagi 2. Yang satunya untuk menggantung makanan ayahanda beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia melihat di peta, entah di Google atau bisa atlas di rumah, Mekah lawan Madinah itu. Jadi Nabi itu hijrahnya itu kada jalur biasa. Jalurnya itu memutar. Nah, memutarnya itu misalnya peta Saudi lah. Saudi itu kan kayak gegetas jajar genjang tuh bentuknya. Jadi dari Mekah itu menyisir sampai ke pinggir Laut Merah. Nah, itu yang ditunjukkan Abdullah bin Uraikid. Jalan itu jalan paling jarang dipakai. Namun kita wah ini istilahnya jalan sawit lah yang ada dipakai, tapi ini jalan sawit sudah jadi jalan raya beratan bang. Ya maksudnya istilahnya lah itu, jalan hutan, jalan tikus. Nah, Abdul bin Uraikid itu memilihkan jalan yang orang jarang memilih itu. Itu di pinggir laut, menyisir di pinggir Laut Merah. Tuh nanti di situ. Itu sembayangan lah, menjalani jalan yang jarang dilewati orang. Itu bahayanya tuh bisa 2 kali atau 3 kali lipat lebih dibandingkan jalan biasa, dan itu jauh. Kan di pertemuan sebelumnya kan ada jarolon, kenapa Nabi kadang ngiuburak aja, kadang ngiuburak, kenapa kadang ngiuburak, atau mereka Jibril kah, kok akan burak ya. Nah, kadang kayak itu, karena apa? Ini bagian dari perjuangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh memiliki. Makanya di Al-Baqarah itu kan ada wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu di momen-momen apa yang Allah akan menolong,
Dalam hijrah ini kan waktu Nabi keluar rumah Allah tolong. Tadi pas hampir tertangkap Allah tolong lagi. Hampir tertangkap, nah di situ ada yang langsung naik burak sampai Madinah, selesai kada. Nah jadi sebenarnya itu sudah lewat pinggir sampai ke Kuba selamat. Nah tapi sebenarnya dalam perjalanan itu beliau hijrah itu menemui beberapa orang. Sebenarnya menemui beberapa orang, bukan kosong sama sekali, tapi bertemu beberapa orang. Nah salah satu riwayat yang paling masyhur itu adalah ketika beliau bertemu dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Riwayatnya ini disebutkan oleh di dalam kitab apa ngarannya nih? Sahih Bukhari. Jadi waktu duduk nih, bainama ana jalisun fi majlisin min majalisi qaumi Bani Mudlaj. Jadi Suraqah bin Malik ini dari Bani Mudlaj. Aqbala rajulun minhum hatta qama alaina wa nahnu julus. Waktu duduk santai nih. Santai, soalnya ada datang, ada sayembara nih. Siapa menemukan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar dapat 100 ekor unta. Tadi saya melihat ada 2 orang berjalan, kayaknya itu orangnya. Lalu harus dicek Suraqah kan, kadanya dicek bang. Beliau menangguh-nangguh mengira antara waktu perjalanan dengan yang menceritakan tadi. Apa kata beliau? Fa'araftu anhum hum. Kayaknya benar nih. Pasti Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam hati. Tapi apa kata Suraqah? Nah, jadi Suraqah, lain kalau mungkin yang mirip aja. Karena apa? Suraqahnya anak menyesai sorangan karena lain berbagi. Bisa lain, mirip aja kalau bisa pian melihat yang ini lawan yang ini lain, misalnya lain. Oh ya kah aja. Nah lalu yang lain-lain tadi sambil mencari Suraqahnya apa, santai dulu duduk. Semua labis sufil majlis sa'ah. Kemudian beliau duduk menunggu, kayak mengira kayak ada percaya tenang. Apa yang terjadi? Sumakum tu fadakhaltu. Beliau lalu pulang ke rumah dan menyuruh budak beliau untuk menyiapkan segala perlengkapan untuk memburu Nabi Muhammad. Jadi aku diam-diam aja, ada padahan. Soalnya hadiahnya banyak. Nah, membawa sudah tombak. Dan di sini mukjizat Nabi, pertolongan Allah ada lagi. Ketika sudah hampir sampai dengan kudanya, batis kuda itu terpatak masuk ke dalam tanah. Kawa beberapa waktu kemudian bisa keluar. Lalu pas mendekat terpatak pulang. Sampai akhirnya nih, wa waqa fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal habs anhum an sayadhhar amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelah beberapa kali tadi Suraqah itu merasa Nabi Muhammad ini memang orang yang luar biasa. Soalnya beberapa kali percobaan kuda beliau ini gagal. Ini masih ada sesuatu. Maka beliau berhenti mengejar. Lalu berbicara kepada Nabi, apa yang istilahnya bisa ulun bantu nak julungi apakah? Ya Nabi ada cukup apa ujar Nabi? Akhfi anna, cukup kamu rahasiakan keberadaan kami. Oh ya Nabi. Dan Suraqah ini karena yang dalam riwayat lain itu yang zaman Sayyidina Umar itu membawa salah satu benda berharga di kerajaan Kisra Persia, dan sini bawa keliling di kota Madinah. Jadi Suraqah ini bahannya masuk Islam lah. Tersebut satu yang beliau temui. Lalu juga yang riwayat lain ini yang kisah masyhur juga di Sahih Bukhari ada juga. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini kan apa ngarannya nih? Nabi di muka, Sidin di belakang dibonceng, modelnya kayak itu. Saat bertemu dengan seseorang, ada yang bertanya dengan Sayyidina Abu Bakar, "Ma hadzal rajul alladzi baina yadik?" Siapa sebenarnya laki-laki yang di depanmu itu? Nah, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ini yang dalam balaghah itu apa ngarannya nih? Kata-kata kiasan.
hadzal rajul yahdini at-tariq. Ini adalah laki-laki yang menunjuki aku jalan. Nah, bahasanya tuh dikira yang bertanya kan jalan biasa, padahal apa maksudnya adalah apa, sabilul khair, jalan kebaikan gitu. Jadi kayak bahasa kita tuh kayak mahalabio gitu, tapi ya untuk kebaikan tadi. Kisah yang sebutnya masih dalam perjalanan itu juga. Jadi Nabi ini sampai ke kemah, nama kemahnya tuh yang pemiliknya Ummu Ma'bad. Sampai di sana, di kemah Ummu Ma'bad ini beliau itu memelihara kambing. Ujar Nabi, "Ma hadza syah ya Ummu Ma'bad?" Kambing apa nih? Lalu kata Ummu Ma'bad, kambing ini tidak mengeluarkan air susu, lagi kurus. Oh, hal bihamin laban, kada ada susunya, Bang. Lalu kata Nabi, atuzinina li an ahlibaha, bolehkah saya memerahkannya? Oh, silakan. Pas Nabi parah, famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi doraha. Ketika Nabi memerah susu kambing Ummu Ma'bad tadi, keluar air susunya tuh keluar. Ini mukjizat Nabi juga. Pian bayangkan lah Sayyidina Abu Bakar nah, kayak apa keimanan Sidin tuh nah dalam perjalanan ini. Bilang ada sekali melihat mata kepala seorang, melihat mukjizat Nabi itu dah depan mata. Kayak apa Sidin kada beriman, dah depan mata itu. Berapa kali ini dasar momen yang luar biasa. Kita bisa kayak itu mengenai belanja tetamu, kita mendampingi tokoh besar atau apa kayak itu nah. Mungkin ada hal-hal yang luar biasa, ada kejadian. Ya kada mesti mukjizat lah, karena mukjizat itu Nabi aja. Pokoknya ada hal-hal yang luar biasa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang soleh itu. Makanya misalnya entah murid yang selalu mendampingi guru atau siapapun gitu nah, pasti ada cerita-cerita seperti ini. Sayyidina Abu Bakar ini melihat langsung Nabi beberapa momen, bukan sekali saja, beberapa kali, termasuk ini memerahkan susu ini sampai banyak, sampai susunya banyak benar gitu, sampai bisa beliau minum dan lalu beliau berangkat, sudah selamat. Nah, habis dah yang tadi. Dan Nabi juga bertemu ngarannya Buraidah bin Husayb al-Aslami, dan mungkin itu adalah kayak perkampungan. Jadi bilanya kita naik ke Meratus itu ada perkampungan, tapi ada banyak di atas tuh nah, ada kampung, ada banyak, jalannya kan setapak, cuma di atas itu ada kampung-kampung. Nah, Nabi itu dalam perjalanan hijrah itu ada tetamu, mungkin ada kampung tapi halus jah gitu nah. Kampung ada halus jah. Ini bertemu dengan Buraidah bin Husayb, dan di Wadasidin itu ada sekitar 80 rumah. Nah, berdakwah kepada Buraidah ini, lalu Buraidah dan yang 80 rumah tadi semuanya masuk Islam. Lalu Nabi di situ, Nabi sholat isya berjamaah, Nabi imamnya, Buraidah dan kaum Sidin jadi makmum. Wa aqama Buraidah bi ardi qaumi hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhud. Jadi Buraidah itu tetap tinggal bersama kaumnya sampai perang Uhud tahun 3 Hijriah, hanya pindah ke Madinah. Nah, Nabi ini pernah bertanya kepada Buraidah kan, jar Nabi, man anta, mimman anta, dari mana engkau? Min Aslam, beliau dari Bani Aslam, min Aslam. Faqala li Abi Bakar, salimna, berarti kita selamat. Min Bani man, min Bani Saham, kharaja sahmuka. Bani Saham itu ya saham bahasa kita, bagian. Itu. Lalu adalah lagi kisahnya. Nah, ada lagi kisahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan yang namanya Az-Zubair, wa huwa fi raqbin minal muslimin kanu tijaran qafilin minasyam faqasa Zubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar thiyaban bayadan. Zubair ini datang dari Syam dan memakaikan Nabi baju. Ini tetamu di jalan juga nih, tetamu di jalan. Setelah beberapa hari, jadi kan semalam itu Nabi ini tulak dari Mekah itu sebenarnya dari 27 Safar keberangkatan dari Mekah itu 27 Safar. Jadi bukan bulan Muharram, dari 27 Safar
lalu sampai di Kuba itu, jadi Nabi di Kuba dulu. Nah, sampai di Kuba itu hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian atau tahun 1 Hijriyah. Nah, di sini disebutkan bertepatan dengan 23 September tahun 622 Hijriyah. Tahun 622 Hijriyah di Kuba. Di situ. Nah, sampai Nabi di Kuba itu habis deh kisahnya di perjalanan tadi, maksudnya selamat dah di Kuba nih, selamat dah. Kita bisa bayangkan lah, Nabi ini keluar dari Mekah faktor keterpaksaan karena mau dibunuh, dan selain faktor keterpaksaan, beliau ini diburu, bahkan hampir tertangkap itu. Nah, tapi ketika beliau sampai di Madinah, ya Kuba lalu ke Madinah, Abdullah bin Salam itu salah satu pemuka agama Yahudi dan beliau masuk Islam. An Abdullah bin Salam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afshus salam wa at'imut ta'am wasil arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi ini melewati hari-hari yang menyedihkan, hari-hari yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi ketika sampai di Madinah, itu bukan pesan peperangan, bukan pesan balas dendam, bukan pesan kebencian. Tapi apa? Tapi yang Nabi sampaikan adalah pesan perdamaian. Itu luar biasa. Lapang dadanya Nabi itu namanya apa? Kita lah, saya disesai orang apa nggak disesai anjing, saya anjing gitu. Sampai ke rumah menadak kayu nak mau beli anjing tadi bilang mencatok modelnya itu. Nabi itu ada lapang dada Nabi itu. Kayaknya memang khususiat para nabi itu kayak itu, lapang dada. Sama kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan hidup bersama ayahanda beliau, saudara beliau hidup di rumah lah nyaman-nyaman. Ternyata karena beberapa saudara beliau iri, lalu membuang Nabi Yusuf di sumur. Jadi terbuang Nabi Yusuf sampai beliau terpisah dengan sanak keluarga, terpisah dibuang di sanak. Dan ketika bertemu kembali, Nabi Yusuf itu posisinya sebagai pembesar kerajaan Mesir, saudara beliau yang dulu membuang itu sebagai pencari makan, karena di tempat beliau tempat keluarga Nabi Yusuf ini lagi pencaklik. Ibarat Nabi Yusuf tuh, wahai penjaga, wahai prajurit, tangkap ke penjara, bawa ke penjara, itu bisa. Tapi ketika posisi kuat Nabi Yusuf itu terjadi, ternyata Nabi Yusuf apa? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yaum itu artinya tidak ada celaan pada kalian hari ini. Nabi Yusuf malah mendoakan, yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Nah, Allah Ta'ala itu paling pengasih. Dan pesan Nabi Muhammad itu ketika sampai di Madinah yang afshus salam itu maknanya tuh kemana-mana itu. Lawan orang Mekah, maksudnya ketika meninggalkan Mekah itu damai. Di Madinah beliau menyampaikan pesan perdamaian, ya setelah itu Aus dan Khazraj itu tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi peperangan yang bertahun-tahun. Jadi sekali gawe Nabi itu semuanya selesai. Kebencian dengan Mekah tidak ada lagi, dan di Madinah Nabi bisa mendamaikan. Itu luar biasanya. Jadi bilangnya ada sosok yang kayak itu hadir pulang, pasti luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya ada dua momen yang sangat berkesan dari beliau. Mungkin yang paling terkenal adalah beliau pembebas Palestina, Baitul Maqdis. Nah, sebetulnya nomor satunya itu adalah beliau mempersatukan umat Islam. Jadi bilangnya baca sejarah waktu zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu, kerajaan Islam ini masing-masing bakal berhual antara kerajaan ini tuh nah. Bakal apa? Jadi Salahuddin itu yang digawi Sidin sebelum menaklukkan Palestina itu adalah menyatukan umat muslim dulu yang ada saat itu supaya satu suara, satu komando gitu. Itu lawas bertahun-tahun. Setelah berhasil baru melakukan Palestina. Itu
Nah kalaunya ada tokoh yang bisa seperti itu pasti bisa membawa kemajuan. Jadi dalam lintasan sejarah itu ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Misalnya lagi siapa? Penakluk Konstantinia, Muhammad Al-Fatih, sama itu juga. Jadi kita jangan mengira ketika menaklukkan Konstantinopel itu orang Turki aja berataan. Ada. Itu seberataan ras ada. Ini ada gambar di Turki itu gambar. Ini riwayat ini yang ulun ketahui, lain ulun yang alami. Maksudnya kisah kawan gitu. Mungkin ke Turki ya, kadang maksudnya kisah kawan yang melihat gambar penaklukan Romawi. Gambar penaklukan Konstantinopel itu pasukannya itu muhanya tuh lain Turki berataan, macam-macam rasnya. Ada muha Arab, ada muha Mongolia, macam-macam. Jadi semua harus disatukan gitu. Makanya bersatu itu bukan bahasa mudah, tuh bahasa luar biasa. Bahasa luar biasa. Nah, Salahuddin itu waktu menaklukkan Palestina menyatukan dulu. Jadi Mesir itu kan asalnya di bawah dinasti Fatimiyah. Khalifah terakhirnya tuh ngarannya Al-Adid. Jadi kan kayak ini dinasti Fatimiyah itu lagi perang saudara nih. Perdana menterinya nak membelot, ngarannya Syawar. Lalu Raja Al-Adid ini minta bantuan kepada Nuruddin Zangki, pimpinan Salahuddin. Kirim bang pasukan nyuruh bantu ya kok. Nah, lalu dikirim Nuruddin Zangki itu Asaduddin Syirkuh lawan Salahuddin Al-Ayyubi. Asaduddin ini abah Salahuddin. Jadi Salahuddin itu bisa abah, ngarannya Najmuddin. Najmuddin itu bisa ding sanak, ngarannya Asaduddin. Nya Pinauddin dia beratan bang lah. Jadi bilangnya pina ada bisa anak atau cucu, katujuh mah paling ngaran, suruhnya belajar hadis atau sejarah tuh bagus benar, kesalur tanya. Nya ada tipe manusia katujuh mah paling ngaran, nah suruh belajar itu tuh pas kana. Jangan dipaksanya belajar rumus, teori, jangan. Ya, katujuh mah suruh tuh belajar sejarah, nyaman tuh. Banyaknya mah paling ngaran. Salahuddin itu asal ngarannya aslinya Yusuf. Cuma mbah tuh jadi Salahuddin, lebih terkenal Salahuddin. Salahuddin ini bisa abah ngarannya Najmuddin. Najmuddin bisa ding sana ngarannya Asaduddin Syirkuh. Asaduddin ini diutus lawan Salahuddin membantu Al-Adid yang waktu itu khalifah dinasti Fatimiyah. Bisa membantu dan berhasil pemberontakan tadi, lalu Asaduddin tadi diangkat jadi perdana menteri dinasti Fatimiyah. Sudah 3 bulan Asaduddin ini jadi perdana menteri, meninggal, lalu langsung diganti Salahuddin. Udah kadalawas Al-Adid ini meninggal dunia itu. Nah, ada beberapa kerabat kerajaan di dinasti Fatimiyah supaya napas isa, supaya mengganti dengan putra mahkota. Ujar Salahuddin kada, langsung ulun. Nah, ini manisnya, cerdasnya Salahuddin itu. Jadi dinasti Fatimiyah Mesir itu ratusan tahun dikuasai oleh Syiah Ismailiyah. Salahuddin bisa mengganti dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa pertumpahan darah. Sidin hadangi khalifahnya meninggal, langsung sidin. Jadi pas Al-Adidnya itu meninggal, sidin langsung jadi pimpinan tertinggi di Mesir, langsung sidin ubah seberataan. Khatib Jumat langsung mendoakan dinasti Abbasiyah, seberatan pelajaran Syiah sidin ganti berataan. Kayak itu ya. Itu langkah awalnya. Nah, makanya mbah tuh ya dinasti Ayyubiyah ngarannya. Nah, pakai label dinasti Ayyubiyah itu sih menyatukan umat muslim sampai ada peperangan Hittin sampai menaklukkan Palestina. Jadi ada pemersatu. Nah, Nabi Muhammad sampai ke Madinah itu jadi tokoh pemersatu. Makanya mudah-mudahan ketika ada momen atau apa kita bisa jadi pendamainya itu. Nah, karena apa? Karena itu pahalanya banyak benar. Wa aslihu bainakum innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Itu salah satu ayat dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.